Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis reksadana yang beranggotakan ada Dimas Muhammad Ronald dengan NIM 20 2005 10 294. Ada saya, Nita Widiani sebagai moderator, NIM 20 2005 10 220. Dan ada Siti Aldawiyah, NIM 20 2005 10 004. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan apa itu reksadana terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana terdiri dari dua kata, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan dana yang berarti himpunan atau uang. Sehingga bila digabungkan maka dapat diartikan sebagai pemeliharaan himpunan uang. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Menurut pengertian umumnya, reksadana adalah salah satu bentuk investasi yang dalam bahasa asalnya disebut dengan mutual funds, di mana para investor secara bersama-sama melakukan investasi mereka dalam suatu himpunan dana, dan kemudian himpunan dana ini diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi. Dengan demikian, reksadana merupakan diversifikasi investasi dalam portofolio yang dikelola oleh manajer investasi di perusahaan reksadana. Selanjutnya, ada instrumen reksadana. Instrumen reksadana yaitu ada suatu perusahaan atau badan usaha, himpunan dana dari para investor, manajer investasi yang akan investor, dana diinvestasikan dalam berbagai jenis portofolio, dan yang terakhir ada tujuan investasi untuk mendapat uang. Selanjutnya, ada tujuan reksadana. Tujuan reksadana merupakan di mana para pemodal yang menanamkan modalnya dengan membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan reksadana tertentunya dengan suatu tujuan yang sebenarnya sama, yaitu mencari keuntungan atas modal yang ditanamkannya. Sebagian dari pemodal menanamkan modalnya semata-mata mencari keuntungan dalam waktu singkat, dan ada pula yang menanamkan modalnya dengan mengharapkan pertumbuhan modalnya meskipun dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang. Bila ditinjau dari sudut pandang investor, maka tujuan reksadana adalah untuk memberikan kesempatan bagi investor yang tidak atau kurang memahami seluk-beluk mengenai investasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh langsung. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada menurut penerbitan yang pertama dari itu ini berdasarkan pada ada atau tidaknya pembayaran biaya penjualan atau sales share atau loan yang dikenakan pada pembelian saham. Yang kedua ada reksadana terbuka. Reksadana ini terbagi menjadi dua, yaitu load dan non-load. Next. Next. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan reksadana tertutup dan terbuka. Nah, persamaannya yang pertama sama-sama dikelola oleh manajer profesional atau manajer investasi. Yang kedua, merupakan investasi beragam jenis. Yang ketiga, biaya investasi rendah. Nah, adapun perbedaannya, yang pertama ada saham-saham reksadana tertutup yang diterbitkan terbatas dengan jumlah tertentu
sedangkan reksadana terbuka diterbitkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Yang kedua, ada saham reksadana tertutup modal, sedangkan saham reksadana terbuka diperjualbelikan oleh perusahaan reksadana yang menerbitkannya secara langsung. Next. Nah, adapun jenis-jenis reksadana menurut teori dasar. Yang pertama ada reksadana saham. Ini merupakan jenis reksadana di mana investasi portofolionya dilakukan di perusahaan dan sekaligus reksadana yang fokus tujuannya pada pertumbuhan perusahaan. Manajer investasi reksadana ini biasanya tidak terlalu memperhatikan ukuran besar atau kecilnya perusahaan, di mana ia menanamkan portofolionya namun lebih memperhatikan pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana yang menginvestasikan dana yang dihimpunnya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Reksadana ini disukai investor jangka panjang dan dana pensiun karena reksadana ini biasanya membayar bunga kepada investornya setiap bulan sehingga investor bisa mendapatkan penghasilan secara rutin. Next. Yang ketiga, reksadana ini merupakan reksadana yang harga sahamnya relatif kurang berfluktuasi dari hari ke hari, yang disebabkan karena dana yang dihimpun diinvestasikan pada pinjaman jangka pendek. Nah, yang keempat, ada reksadana pertumbuhan dan pendapatan. Reksadana ini merupakan reksadana yang melakukan investasi pada saham atau obligasi atau keduanya. Reksadana investor yang fokus kepada pendapatan dan keuntungan yang cepat, biasanya disukai para pensiunan. Next. Nah, selanjutnya ada bentuk perusahaan reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bentuk perusahaan reksadana dibagi menjadi dua. Perseroan, perusahaan ini menerbitkan dan menjual saham reksadana kepada investor, lalu diinvestasikan pada berbagai jenis efek dan bank. Yang kedua, ada kontrak investasi kolektif. Ini menerbitkan dan menjual unit penyertaan kepada investor, lalu diinvestasikan pada berbagai jenis efek dan melalui bank. Next. Nah, selanjutnya ada pengelolaan perusahaan reksadana. Nah, perusahaan reksadana wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha ke otoritas jasa keuangan sebelum memulai usahanya. Yang kedua, manajer investasi selalu pengelola investasi perusahaan reksadana juga perlu memenuhi ketentuan yang dibuat otoritas jasa keuangan. Nah, terus ada manajer investasi wajib menyampaikan kepada seluruh direksi laporan, catatan, dan informasi material dan relevan serta setiap perubahan kebijakan investasi harus mendapat persetujuan mayoritas direktur. Selanjutnya, next, ada perdagangan saham reksadana. Nah, perusahaan reksadana yang terlebih dahulu harus menerbitkan prospektus yang memenuhi syarat prinsip keterbukaan. Artinya harus berisi informasi tentang reksadana beserta segala kegiatannya. Nah, investor dapat membeli saham reksadana dengan menghubungi broker atau dapat langsung ke perusahaan yang mengelola reksadana melalui manajer investasi. Nah, hal yang paling terpenting bagi investor yang hendak membeli saham reksadana adalah membaca perusahaan tersebut, karena apabila tidak jelas, maka calon investor dianjurkan untuk tidak membeli sahamnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pemahaman yang mapan mengenai jenis-jenis saham bagi para calon investor. Adapun jenis-jenis sahamnya antara lain
Yang pertama itu ada saham utilitas. Nah, saham utilitas di sini adalah organisasi yang memelihara infrastruktur sebagai pelayanan publik. Yang kedua itu ada saham blue chips. Saham blue chip atau saham lapis satu merupakan jenis saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan mencapai di atas 10 triliun. Yang selanjutnya di sini ada saham established growth. Nah, saham established growth di sini disebut juga growth stock, merupakan jenis saham yang mempunyai harga pasar lebih tinggi ketimbang nilai dari perusahaan itu sendiri. Terus yang keempat ada saham emerging growth, merupakan saham yang memiliki nilai lebih stabil dan berasal dari perusahaan kecil. Dan yang kelima ada saham penny. Terus yang kedua itu ada mengetahui rasio dalam menganalisis suatu saham, yaitu price earning ratio untuk mengukur tingkat harga saham dengan membandingkan laba setiap saham dalam setiap 12 bulan. Next. Selanjutnya di sini ada self management sebelum melakukan investasi. Yang pertama itu melakukan self appraisal. Melakukan self appraisal itu terbagi menjadi 4, ada etika investasi, sumber keuangan, jangka waktu investasi, feeling terhadap investasi yang akan dilakukan, dan bidang pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya ada merancang sasaran investasi. Merancang sasaran investasi terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada hal yang perlu dipertimbangkan. Kedua, sumber penghasilan. Ketiga, kebutuhan mendesak. Keempat, kebutuhan jangka panjang. Dan yang kelima, evaluasi aset. Selanjutnya ada pertimbangan kembali keputusan. Sebelum menjatuhkan pilihan untuk melakukan investasi di reksadana, sebaiknya dipertimbangkan dan dipikirkan sekali lagi. Next. Keuntungan melakukan investasi reksadana terbagi ke dalam 9. Yang pertama ada investasi dikelola manajemen yang profesional. Kedua, batas minimum investasi yang rendah. Ketiga, kemudahan cara pembelian. Keempat, biaya yang ringan. Kelima, resiko investasi rendah. Keenam, cara investasi yang fleksibel. Ketujuh, kemudahan menjual kembali. Kedelapan, perlindungan pemerintah. Dan yang terakhir ada mudah dipantau. Next. Selanjutnya di sini ada diversifikasi investasi reksadana terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada diversifikasi aset. Diversifikasi aset merupakan diversifikasi yang dilakukan dengan berinvestasi pada berbagai macam kelas aset. Pada dasarnya, kelas aset ini dibedakan berdasarkan karakteristik produk seperti risiko dan likuiditas produk. Yang kedua ada diversifikasi efek. Kumpulan aset keuangan seperti saham, obligasi, dan kas termasuk ke dalam reksadana diversifikasi efek. Dalam portofolio diversifikasi efek dipegang langsung oleh investor dan dikelola oleh manajer investasi. Selayaknya sebuah koleksi, portofolio investasi ini dikelola sesuai dengan profil dan tujuan investornya. Yang ketiga ada diversifikasi manajemen dan pola investasi. Cara untuk mengurangi risiko investasi tersebut dengan tidak fokus ke satu instrumen. Ketika investor ingin menyusun portofolio saham, alangkah lebih baiknya jika memilih lebih dari satu sektor industri di dalam manajemen dan pola investasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang kami kita akan bacakan terlebih dahulu, di mana reksadana merupakan rangkaian pola penggalangan dana atau modal untuk berinvestasi dalam investasi. Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.